Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Denny Mayadi, SIP MM, selaku Camat Cisarua. Yang kami hormati Bapak Ridwan Wahyudi, selaku Kepala Desa Batu Air, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak AKP Uga Subroto SH, selaku Kanit Binmas Polsek Cisarua. Bapak Aida M. Yusuf, selaku Babin Kamtibmas Desa Batu Air. Bapak Suda Subagio, selaku Babinsa Desa Batu Air, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma, Ibu Ambariani M.P. Yang kami hormati para undangan sekalian, Bapak Ketua RT, RW, dan juga Ibu-Ibu kader, Ibu Asu, beserta seluruh mahasiswa yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam acara penutupan praktik kebidanan komunitas Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma di Desa Batu Layang, Cisarua, Bogor, 25 November sampai dengan 6 Desember 2019. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, akan ada laporan hasil intervensi praktik kebidanan komunitas. Ketiga, akan ada sambutan. Selanjutnya akan ada pesan dan kesan dari mahasiswa. Dilanjutkan akan ada pesan dan kesan dari perwakilan masyarakat. Berikutnya adalah serah terima mahasiswa dari Kepala Desa Batu Layang kepada Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Akan dilanjutkan kembali dengan penyerahan kenang-kenangan. Kemudian foto bersama, doa, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidup.
dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan hasil intervensi praktik kebidanan komunitas. Kepada mahasiswa dipersilakan untuk memaparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riri telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan hasil intervensi yang telah kami lakukan di Desa Batu Layang, yaitu di RW 03 dan 04. Praktik kebidanan komunitas merupakan salah satu bentuk proses belajar mengajar dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak pada situasi yang sebenarnya. Tempat pelaksanaan praktek kebidanan komunitas mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma adalah wilayah Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 25 November sampai dengan 6 Desember 2019. Tujuan umumnya melaksanakan asuhan kebidanan komunitas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB dengan pendekatan manajemen kebidanan. Tujuan khususnya sendiri, yang pertama mengidentifikasi masalah KIA atau KB yang ada di komunitas. Yang kedua, menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya KIA dan KB. Yang ketiga, membuat rencana asuhan kebidanan komunitas. Yang keempat, melaksanakan pelayanan antenatal care atau ANC. Yang kelima, melaksanakan asuhan pada bayi. Yang keenam, melaksanakan pendidikan kesehatan khususnya KIA dan KB. Melaksanakan deteksi dini kasus risiko tinggi pada ibu hamil. Melaksanakan pertolongan pertama kegawat daruratan kebidanan. Yang 9, melaksanakan rujukan pada kasus risiko tinggi dan kegawat daruratan ibu dan bayi. Dan yang terakhir, melaksanakan pembinaan atau penyediaan kader dan dukun bayi. Kegiatan yang kami lakukan sendiri, yang pertama itu orientasi dan pemetaan wilayah. Yang kedua, pengumpulan data, pengolahan data dan prioritas masalah. Yang ketiga, musyawarah masyarakat desa. Yang keenam, intervensi. Yang keempat, intervensi. Dan yang terakhir, keluarga binaan. Strategi yang kami lakukan, yang pertama itu persiapan yang dilakukan oleh pengelola, yang mulai dari penyusunan program, penyusunan administrasi, dan penjajakan lokasi. Persiapan yang dilakukan mahasiswa sendiri yaitu masukkan materi terkait pembekalan praktik kebidanan komunitas dan pembagian kelompok. Lalu ada pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Dari hasil MMD yang atau musyawarah masyarakat desa yang telah kita lakukan, terdapat 5 prioritas masalah yang ada di Desa Batu Layang, khususnya di RW 03 dan 04. Yang pertama itu ibu bersalin dengan tenaga non-kesehatan. Yang kedua, bayi dan balita yang imunisasinya tidak lengkap dan belum pernah imunisasi. Lalu yang ketiga, PUS atau pasangan usia subur belum menjadi akseptor KB. Yang keempat, bayi tidak mendapat ASI eksklusif. Dan yang terakhir, PHBS yang meliputi sampah dan merokok. Merokok di sini yang kemarin sudah kita sepakati, yang di desa ini banyak masyarakat yang merokok di dalam rumah. Adapun intervensi dan hasil, intervensi yang kami lakukan itu dimulai tanggal 4 Desember 2019 dan 5 Desember 2019 berupa penyuluhan. Yang pertama ini di RW 04 tanggal 4 Desember 2019 jam 9 sampai 10 di PAUD Pelamboyan 2. Pesertanya sendiri itu peserta didik Pelamboyan 2 usia 4 sampai 5 tahun. Kegiatannya penyuluhan seputar cara gosok gigi dan cuci tangan. Jumlah pesertanya 16. Ini masih di PAUD Pelamboyan 2. Masih tanggal 4 Desember semua murid PAUD dan penyuluhan dan praktik seputar PHBS tentang langkah mencuci tangan dan menggosok gigi. Ini masih di tanggal 4 Desember. Ini di RW 03. Di RW 03 itu jam 1 sampai jam 2 siang di posko dosen Desa Batu Layang. Sasarannya sendiri murid-murid SD.
tasyakuran murid-murid SD dari sekitar posko dosen Desa Batulayang. Kegiatannya sendiri penyuluhan seputar PHBS tentang cara mencuci tangan dan mensikat gigi. Jumlah pesertanya sendiri 20 peserta. Ini masih di tanggal 4 Desember 2019 jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi di PAUD Hanjuang. Sasaran sendiri anak PAUD dan kegiatannya penyuluhan PHBS tentang cara mencuci tangan dengan peserta 11 peserta. Ini di RW 4 masih tanggal 4 Desember 2019 jam 3 sore sampai jam 4 sore di rumah kader. Sasarannya sendiri itu ibu balita yang datang ke tempat penyuluhan. Kegiatannya sendiri penyuluhan seputar imunisasi dasar lengkap dengan peserta 10 peserta. Lalu dilanjut tanggal 5 Desember 2019, ini jam 4 sampai jam 5 sore di rumah kader. Sasarannya sendiri itu ibu dan bapak yang merokok. Kegiatannya penyuluhan anti asap rokok. Jumlah pesertanya sendiri 10 peserta. Ini di tanggal 4 Desember jam 8 sampai jam setengah 9 pagi di Masjid Miftahul di RT 04. Sasarannya sendiri ibu-ibu pengajian Masjid Miftahul Sa'adah. Kegiatannya penyuluhan seputar pentingnya PHBS rumah tangga. Dan di Masjid Miftahul ini jumlah pesertanya cukup banyak, yaitu 46 peserta. Lalu tanggal 5 Desember 2019 jam 10 sampai jam setengah 12 di Villa Citra Jaya, ini di RT 04, di RW 04 maaf. Sasarannya sendiri bapak-bapak. Kegiatan penyuluhannya penyuluhan seputar rumah sehat tanpa asap rokok. Ini diikuti oleh seluruhnya bapak-bapak, ada 15 peserta. Lalu di RW 03 di tanggal 4 Desember 2019 jam 4 sampai jam 5 sore di rumah Ibu Asuh. Sasarannya sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu kegiatannya sendiri seputar 7 tempat dilarang merokok. Jumlah pesertanya sendiri bapak-bapak dan bapak-bapak 5 peserta dan ibu-ibu 11 peserta. Lalu masih di RW 03 pada tanggal 5 Desember jam 1 sampai jam 2 siang di posko dosen Desa Batulayang. Sasarannya sendiri ibu hamil, ibu yang mempunyai anak 0 sampai 12 bulan, dan ibu yang mempunyai bayi balita. Kegiatannya sendiri penyuluhan tentang ASI eksklusif, dan jumlah pesertanya itu ibu hamil 3 peserta, ibu yang mempunyai anak 0 sampai 12 bulan 10 peserta, dan ibu-ibu yang punya balita 4 peserta. Ini di tanggal 4 Desember 2019 jam 9 sampai jam 9.30 di Posyandu Hanjuang. Sasarannya sendiri ibu usia subur. Penyuluhannya tentang pentingnya KB dan jenis dan kekurangan serta kelebihan KB. Pesertanya sendiri 15 peserta. Masih di tanggal 4 Desember 2019 jam 4 sore sampai jam 5 sore di rumah Pak RT. Ini di RW 03 RW 04. Sasarannya sendiri ibu dan bapak. Penyuluhannya tentang bahaya merokok dengan jumlah peserta 10 peserta. Selain intervensi yang kami lakukan tentang penyuluhan yang telah kami lakukan tadi, kami juga mengadakan kakak binaan atau keluarga binaan dengan antara lain di kelompok 1 itu ada 5 kakak binaan yang terdiri dari 1 anak tidak pernah imunisasi, ibu hamil dengan hipertensi, ibu hamil usia 38 tahun dengan grande multipara yaitu G4 P30, lalu ibu hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, bayi usia 11 bulan belum mendapatkan MPASI. Sedangkan di kelompok 2 masih sama 5 anggota kelompok dengan masing-masing keluarga binaan. Yang pertama, anak tidak pernah diimunisasi, lalu ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan ANC, bayi tidak pernah imunisasi, ibu hamil tidak pernah melakukan pemeriksaan ANC, ibu nifas tidak pernah melakukan kunjungan nifas. Lalu di kelompok 3 masih sama, masih 5 keluarga binaan. Yang pertama, bayi usia 6 bulan dengan riwayat tidak pernah imunisasi, lalu bayi usia 1 tahun dengan riwayat tidak pernah imunisasi, ibu hamil kurang dari 20 tahun dengan tidak teratur konsumsi tablet FE, ibu hamil dengan risiko tinggi, ibu hamil dengan anemia. Di kelompok 4 ada ibu hamil dengan belum pernah cek HB, ibu hamil dengan
belum pernah cek HB juga, ibu hamil dengan belum pernah cek lab, ibu nifas dengan bendungan ASI, dan ibu nifas dengan hipertensi. Baiklah, sekian penaturan intervensi yang telah kami lakukan di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada tanggal 4 sampai 5 Desember setelah musyawarah masyarakat desa. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dian Nur Sulihat selaku perwakilan mahasiswa dalam memberikan laporan intervensi praktik kebidanan komunitas yang telah dilaksanakan di Desa Batulayang. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Ambariani, kepada Bapak Ridwan Wahyudi dan juga Bapak Denny Humadi untuk silakan Bapak, Ibu. Ada Bidan Nur Hidayah STRK selaku Bidan Desa, kami persilakan Ibu untuk duduk. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma kepada Ibu Ambariani MK dipersilakan. Yang terhormat kepada Kepala Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Bapak Denny Humadi SIPM. Yang terhormat Kepala Desa Batulayang, Bapak Ridwan Wahyudi dan beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Puskesmas yang pada saat hari ini diwakili oleh Ibu Bidan Desa Ibu Hidayah STRK. Yang terhormat Kapolsek yang pada hari ini diwakili oleh Bapak AKP Uda Subroto Sagamukung. Yang terhormat Babin dan Ramil yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Serda Subagio sebagai Babinsa Desa Batulayang. Yang saya hormati juga Ketua Program Studi S1 Kebidanan Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Nina Herlina MKM. Yang terhormat saya hormati juga para pembimbing dosen Universitas Gunadarma. Yang saya hormati juga kepada para RW dan RT Desa Iwul, dan yang terakhir yang saya cintai para mahasiswa Batulayang. Oh, ya mohon maaf, Desa Batulayang Pak. Dan mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul kembali di acara penutupan praktek klinik kebidanan komunitas Universitas Gunadarma. Di sini alhamdulillah untuk kegiatan praktek kebidanan komunitas Universitas Gunadarma sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 25 sampai dengan 25 November sampai dengan tanggal 6, yaitu pada hari ini. Dan ada kegiatan yang telah kami laksanakan di awal seperti pendataan, kemudian ada MMD dan intervensi yang tadi sudah dipresentasikan oleh mahasiswa kami. Selanjutnya yaitu adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa kami lebih banyak ke kegiatan penyuluhan dibandingkan dengan intervensi dalam memberikan tindakan kesehatan, misalnya pemeriksaan kehamilan ataupun yang lain. Tapi kami memang mahasiswa lebih banyak membantu masyarakat di sini dengan tindakan kegiatan penyuluhan. Diharapkan dengan penyuluhan ke depan masyarakat Batulayang dapat memanfaatkan ataupun dapat melaksanakan apa-apa yang telah diberikan atau diinformasikan dari mahasiswa kami demi perbaikan kesehatan.
terima kasih kepada Bapak Lurah dan jajarannya, terutama juga Pak Camat, karena alhamdulillah mahasiswa kami di sini diterima dari awal dengan baik, dan alhamdulillah juga dari kegiatan intervensi mereka banyak yang support, semua penduduk di sini welcome Pak, sehingga dari setiap foto kegiatan para penduduk banyak yang hadir, dan alhamdulillah juga mahasiswa kami akhirnya mengerti dengan kondisi-kondisi di lapangan yang nantinya pada saat lulus mereka akan menerapkan dan mengetahui bahwa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka bisa mencari mencari jalannya lah, intinya seperti itu. Mungkin dari kami Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Semoga dukungan baik materi maupun moral bisa menyadarkan pola hidup sehat dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Batu Layang. Mungkin itu saja Pak dari kami. Mohon maaf bila ada salah dari mahasiswa ataupun kami sendiri sebagai dosen dan pembimbing yang kurang berkenan di masyarakat Batu Layang. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amariani. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Batu Layang kepada Bapak Ridwan Wahyudi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat dan Pak Kasifat pada hari ini. Saya hormati Kapolsek yang diwakili oleh kami Dimas, dan saya hormati Ibu Bidan Desa yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Babinsa Dimas Desa Batu Layang, Babinsa. Yang saya hormati pimpinan Universitas Gunadarma dan stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ibu Kader, khususnya di wilayah RW 3 dan 4. Setelah yang saya hormati juga adik-adik peserta PKL. Alhamdulillah pada hari ini kita banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berkumpul kembali dari mulai pembukaan NMS atau Pusdes sampai hari ini. Ada beberapa hal mungkin yang kami sampaikan. Yang pertama, kami secara pribadi, pemerintah desa serta ketua RT RW berterima kasih kepada khususnya pimpinan Universitas Gunadarma yang telah melaksanakan PKL di wilayah kami. Tadi paparan-paparan baik sudah dibahas bahwa itu insya Allah akan menjadikan data kami untuk kemajuan Desa Batu Layang khususnya di bidang kesehatan, karena kami juga lagi menyusun anggaran untuk 2020. Nanti kita disajikan dan koordinasi dengan tiga desa apa-apa yang emang harus dibiayai ataupun didanai oleh desa, dari mulai infrastruktur tentang kesehatan, posyandunya, ataupun dari pelayanan khususnya kepada ibu hamil dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi setelah lihat paparan juga, insya Allah nanti saya juga terima kasih yang sangat sebesar-besar kepada Ketua RT, Ketua RW, terutama kader yang telah membantu para PKL di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan selama 2 minggu. Tapi kami juga mohon maaf Bu, mungkin banyak kekurangannya, mungkin banyak hal-hal yang memang masih istilahnya belum tahu lah kondisi di lapangan. Tapi intinya pada mahasiswa juga yang PKL, tolong itu dijadikan sesuatu insya Allah nanti akan berguna ketika adik-adik ini turun ke masyarakat. Itulah kondisi masyarakat di desa. Kadang-kadang kita harus tahu, yang pertama di tingkat pendidikan pengetahuannya, yang kedua di tingkat istilahnya bagaimana kelakuan ataupun kelakuan masyarakat apalagi tentang kesehatan. Itu mungkin nanti bisa dijadikan
sesuatu ketika adik-adik nanti ke masyarakat. Insya Allah itulah ketika adik-adik udah tahu kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan, jadi nanti tidak kaget untuk menghadapi masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang mau diajak, kadang-kadang ada masyarakat yang emang kurang peduli, kadang-kadang ada masyarakat yang emang gak cuek-cuek aja masalah kesehatan. Tapi alhamdulillah mungkin ini menjadikan sesuatu juga buat kami pada RW yang memang tidak tidak dikunjungi oleh PKL yang proses pendalaman. Insya Allah nanti juga kami akan koordinasi sekali dengan bidan apa-apa yang emang masalah ataupun yang emang harus dilaksanakan oleh Puskesmas Batulayang, terutama tentang masalah kesehatan. Kita masih banyak PR, tapi alhamdulillah dengan anggaran-anggaran yang kami terima di desa, insya Allah itu bisa menjadi penunjang untuk melakukan kegiatan tersebut. Sekali lagi kepada pimpinan Puskesmas Dharma dan adik-adik dari saya sebagai Pemdes dan mungkin Bapak Ketua RT, Ketua RW dan Kader, mohon maaf apabila emang ada hal-hal yang emang belum istilahnya ataupun kurang berkenan di pihak peserta ataupun adik-adik. Tapi alhamdulillah pada hari ini dari 2 minggu saya sudah koordinasi juga, tidak ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Alhamdulillah lancar-lancar aja antara hubungan adik-adik dengan masyarakat yang di RW 3 dan RW 4. Mungkin sekali lagi mohon maaf dengan kekurangan kami ibu fasilitasnya yang emang ini ala kadarnya, tapi kami insya Allah dari awal sangat berterima kasih sekali lagi dengan adanya PKL yang ada di desa kami. Intinya kami dapat ataupun punya data tentang kesehatan. Karena kalau ibu bidan biasanya kalau seperti itu kita tidak ada mungkin anggaran juga Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kedatangan adik-adik ke wilayah kami mungkin bisa mempunyai data yang emang agak valid lah. Walaupun hanya penyuluhan secara teori, mungkin nanti untuk prakteknya kita akan koordinasi dengan bidan desa juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua untuk sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan serta tanggapan dari perwakilan Puskesmas Cisarua, dalam hal ini diwakili oleh Bidan Nur Hidayah selaku Bidan Desa Batulayang. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Cisarua yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Batulayang yang saya hormati, beserta staf desanya, kemudian Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Babinmas, Bapak Babinsa, para ketua RT, RW, serta kader posyandu yang saya hormati, kemudian para jajaran dosen dan Kaprodi D3 Kebidanan Universitas Gunadarma yang saya hormati, dan tak lupa adik-adik mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Gunadarma yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Batulayang ini dalam rangka acara penutupan PKL Kebidanan dari Akademi Kebidanan Universitas Gunadarma. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya di sini mewakili Ibu Dr. Lis Irma yang pada saat ini kembali tidak bisa hadir di acara kegiatan ini dikarenakan ada kegiatan di Dinas Kesehatan karena bertepatan dengan akhir tahun, karena banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan akhir tahun, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya untuk menghadiri acara penutupan kali ini. Nah, jadi beliau berpesan untuk para mahasiswa. Jadi untuk kegiatan PKMD ini dari awal sampai dengan saat ini ya ada beberapa amanat. Jadi yang pertama mungkin beliau menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa hadir. Kemudian untuk kegiatan PKMD ini
Beliau mengucapkan terima kasih atas kegiatan PKMD ini untuk Desa Batu Layang, terutama untuk RW 3 dan 4 ya. Jadi untuk kegiatan PKMD ini ada dalam rangka membantu masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan supaya masyarakat mampu dan memahami dalam hal penanggulangan masalah kesehatan secara mandiri gitu ya. Jadi kami juga berharap dengan adanya kegiatan PKMD ini masyarakat akan lebih memahami tentang apa itu kesehatan, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Dan sesuai dengan hasil kemarin musyawarah masyarakat desa, ada 5 prioritas masalah utama yang itu merupakan bagian dari program kerja kami ya, prioritas program kerja kami Puskesmas. Yaitu yang pertama adalah masih tingginya angka persalinan oleh dukun Karaji yang sampai saat ini memang masih belum bisa terpecahkan. Kita sudah berupaya waktu beberapa tahun yang lalu juga mengadakan MOU dengan kecamatan dalam hal penurunan angka persalinan oleh paraji. Di situ juga dihadirkan para paraji, tetapi sampai saat ini memang belum bisa penyelesaiannya belum bisa itu ya, belum bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi memang harusnya ada semacam MOU atau kerjasama antara dinas kesehatan, kemudian aparat setempat dan juga terutama dengan parajinya dalam rangka penurunan angka kematian, angka kesakitan dan angka persalinan oleh paraji itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada suatu inovasi atau ada suatu terobosan baru gimana caranya untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian ibu bersalin, ibu hamil, dan penurunan angka kelahiran oleh paraji. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tentang masih banyaknya imunisasi, masih banyaknya bayi balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Tapi alhamdulillah ya, kalau menurut pengamatan saya selama bertugas di sini dari tahun ke tahun, untuk cakupan imunisasi ada sedikit peningkatan. Paling dari satu posyandu ada sekitar 1-2 orang yang masih belum mau mengimunisasikan anaknya ya, dengan alasan takut panas atau dengan alasan keyakinan tertentu ya. Karena untuk saat sekarang itu sebetulnya yang paling banyak itu sekarang itu ada keyakinan terhadap ada vaksin yang tidak boleh gitu ya. Nah, tetapi kemarin pada saat musyawarah sudah dijelaskan bahwa untuk vaksin kemarin sudah ada semacam surat edaran dari MUI bahwa untuk vaksin sekarang itu aman, ada legalitasnya dari MUI gitu. Jadi kita juga dari Puskesmas dan juga petugas imunisasi setiap bulan melakukan sweeping atau melaksanakan suatu kegiatan dari rumah ke rumah untuk mengimunisasi anaknya yang belum sama sekali diimunisasi. Kita juga sudah mengadakan kegiatan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mengenai ASI eksklusif, ini juga masih belum bisa terpecahkan ya. Jadi untuk ASI eksklusif yaitu pemberian ASI sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan gitu. Jadi sampai sekarang itu masih ada masyarakat yang belum mau melaksanakan melaksanakan ASI eksklusif ya. Sebetulnya mereka tahu apa itu tentang ASI eksklusif, tetapi karena adanya pengaruh mungkin dari kebiasaan ibunya atau orang tuanya yang dulu gitu, adat istiadat bahwa untuk ASI eksklusif ini sebetulnya nggak usah. Jadi tetap harus sebelum 4 bulan tuh ada yang dikasih makanan tambahan. Sebetulnya ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahui dan sudah mengerti tentang apa itu manfaat ASI eksklusif, tetapi mungkin karena adanya pengaruh dari adat istiadat dan juga pengaruh dari ibu atau neneknya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah merokok di dalam rumah, nah itu ya.
Nah itu memang kemarin juga dibahas di musyawarah masyarakat desa. Untuk masalah merokok di dalam rumah masih sulit untuk dipecahkan, yaitu sangat sulit sekali ya, karena kita juga di puskesmas untuk data PHBS perilaku hidup bersih sehat, salah satunya itu kan indikatornya itu tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah gitu ya. Nah untuk data PHBS Kecamatan Cisarua juga kita dari target 75% harus tercapai masih di bawah 50%. Kenapa? Karena jatuhnya di merokok gitu ya. Nah itu memang masih menjadi kendala bagi kami, walaupun sebetulnya sekarang itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor sudah membuat kebijakan yaitu KTR ya, kawasan tanpa rokok, yaitu bisa di tempat-tempat kerja, sarana-sarana umum, sarana-sarana ibadah ya, sarana sekolah. Kita sudah membuat suatu kebijakan di Dinas Kesehatan, kemudian melalui Puskesmas juga sudah melakukan sosialisasi ke tempat-tempat kerja, ke sarana-sarana umum dan tempat sekolah gitu ya, tentang Perda KTR kawasan tanpa rokok. Tetapi sampai sekarang juga belum bisa terpecahkan gitu, Pak. Itu masih menjadi PR kami semua di Dinas Kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu apa ya tadi? Oh iya, pembuangan sampah gitu. Nah itu untuk pembuangan sampah juga karena itu masih berhubungan dengan perilaku ya. Ya saya juga sebagai bidan desa di sini kan bukan hanya tugasnya bukan hanya sebagai pengelola kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah untuk kesehatan lingkungan. Nah, tapi sampai sekarang juga belum bisa memecahkan masalah kesehatan lingkungan termasuk pembuangan sampah karena itu berhubungan dengan perilaku gitu ya. Sangat susah sekali untuk merubah perilaku. Jadi kalau pengen merubah perilaku harus beberapa generasi ke masa yang akan datang, itu juga belum tentu ya. Jadi yang paling pertama mungkin harus dikasih contoh dulu dari tingkat atas dulu mungkin ya. Kemudian selanjutnya untuk sarana fisiknya seperti pembuangan sampah akhir atau pengelolaan sampah yang organik itu ya, yang sampah basah itu seperti apa, dan mungkin itu nanti kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam hal pengelolaan sampah, kemudian dari Kesling juga ya, nanti dari puskesmas kita dulu. Itu 5 prioritas yang kemarin dibahas pada saat musyawarah masyarakat desa dan masih merupakan PR kita di puskesmas, khususnya umumnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Itu kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para dosen dan mahasiswa yang sudah melaksanakan PKMD ini dengan lancar. Alhamdulillah, kalau saya mendengar laporan dari masyarakat, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada keluhan, dan mereka juga itu alhamdulillah sering berkonsultasi kepada kami, baik itu dalam hal pemetaan wilayah, kemudian dalam hal pendataan, dan juga kemarin pada saat pemeriksaan keluarga binaan ya, pemeriksaan hamil, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan DIFAS dan pelayanan imunisasi gitu. Nah, tak lupa kami juga dari Puskesmas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya yang sudah memfasilitasi kegiatan PKMD ini. Dari hasil PKMD dan musyawarah desa kemarin kan didapatkan beberapa intervensi yang salah satunya ada untuk masalah kesehatan ini lebih dititik beratkan ke dalam hal pemberdayaan. Dalam hal ini lebih banyak penyebarluasan informasi khususnya masalah kesehatan dan juga penyuluhan. Nah kemarin juga saya menyimak Bapak bahwa menyebut-nyebut tentang dana desa itu lebih diprioritaskan untuk masalah kesehatan. Insya Allah nanti ya kita mudah-mudahan bisa bekerja sama ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ucapkan selamat bertugas kembali, selamat belajar kepada adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan apa yang cita-citakan bisa tercapai. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Kepala Puskesmas Cisarua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya nanti Desa Batulayan, seluruh masyarakat Desa Batulayan akan semakin sehat. Acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Camat Cisarua kepada Bapak Denny Humaydi. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa 11 hari sudah dilalui. Tanggal 25 saya hadir, tanggal 25 November, dan sekarang tanggal 6 Desember saya hadir. Jadi saya hadir kayak gendang aja Bu ya, di awal dan di akhir. Kalau tengah-tengahnya urusan Pak Lurah itu. Yang saya hormati Ketua Prodi beserta jajaran keluarga besar dari Universitas Gunadarma, termasuk para mahasiswa. Kemudian alhamdulillah saya selalu setia dengan Pak Ubah. Pembukaan ada Pak Ubah, terlepas juga beliau periksa, khawatir jumlahnya masih utuh. Kemudian kepala desa, pejabat serta perangkat dan lembaga kemasyarakatan PKK, LPM, RT RW, Karang Taruna yang juga saya yakin sudah membantu untuk kelangsungan PKL kebidanan komunitas di desa Batu Layang ini. Kemudian ya Ibu Bidan dan desa yang mewakili kepala puskesmas. Pak Mamat masih di sana. Oh, salah Pak Mamat. Teman saya 30 tahun yang lalu belum ketemu. Kita bicara keseling nanti itu. Kemudian juga Pak Bintang Dimas dan juga Mbak Bisa. Saya hadir bersama Kasih PKM Iwan. Tadi apa yang disampaikan bahwa potret diri dari hasil pertama dari Mamat diri dulu, kemudian EMB ketahuan, ya ketahuan di antaranya tadi Bu Bida dan hasil mahasiswa di antara terkait dengan penanganan persalinan yang ditangani bukan tenaga ataupun oleh non medis. Ini resiko tinggi juga Pak Lupa. Ya, karena mungkin tingkat keilmuan maberang baheula jeung ayeuna beda. Ai maberang baheula mah saucap nyata sacidung metu. Kalau sekarang kan mungkin akan berbeda juga ya. Nah, ini perlu ada pendekatan walaupun tadi ada kerjasama, sudah ada MOU antara puskesmas dengan anggaplah pihak kecamatan. Saya kira ke depan perlu melibatkan kepolisian. Kenapa melibatkan kepolisian? Kalau ada kejadian yang mengakibatkan kematian karena malpraktek proses gunawan itu mungkin Pak. Ya. Jadi selama ini juga kalau perlakuannya gitu dianggap dan seterusnya kepada risiko. Nantinya kan pasti bukan berarti juga yang maberang paraji ini tidak berperan ketika dalam proses. Tolong dibantunya saat kelahiran oleh tenaga kesehatan, bagian kemandian, bagian itu, barangkali itu. Nah ini juga kadang-kadang semoga Bu Bidan bukan karena tidak mau itu karena persaingan pendapatan dan persaingan usaha. Ya, semoga itu bukan itu ya. Artinya kembali lakukan pendekatan. PHBS emang agak berat. Ya termasuk barangkali tadi disebut dalam rokok, karena orang yang merokok itu walaupun di rokoknya membunuh Anda, ya dia tidak yakin dengan itu. Terus dia coba kita merokok ya. Nah itu karena tidak yakin dengan apa yang bawaan itu. Kemudian juga kaitan dengan perguruan tinggi, dengan Tridharma perguruan tingginya, pertama pendidikan dan pembelajaran, kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga tentang pengabdian masyarakat. Saya yakin dengan RT RW, dengan PKK, dengan kader sudah ada upaya-upaya perbaikan. Jadi kehadiran walaupun kurang lebih 11 hari, tetapi harus ada peningkatan. Tadi yang muncul dari survei Mamat Diri kemudian MMD itu dalam bentuk masih kualitatif. Oh ini masih, tetapi ke depan barangkali bisa dari angkanya kelihatan kuantitatif. Yang begini berapa, yang itu berapa, sehingga ini PR, ini beban, ini pekerjaan yang ditinggalkan yang harus ditangani baik oleh tenaga kesehatan yang ada di wilayah. Ini wilayah kerja
dan juga pemerintah desa. Jadi kalau ada angka misalnya yang ODF ya, yang itu yang buang air besarnya ya ke sungai, ke kali dan seterusnya, itu ada berapa? Nah itu dari angka itu secara infrastruktur desa bisa nangani. Kalau angka pelaksanaan desa yang selama ini yang punya kebiasaan itunya ke itu, nah ini kan bisa. Kenapa masalahnya itunya ke itu? Di samping faktor kesadaran mungkin fasilitas. Berarti secara infrastruktur seperti apa? Ya. Kadang-kadang kalau di kita saya kira untuk kepemilikan zaman keluarga itu bukan sesuatu yang sulit. Tinggal maunya. Berbeda dengan beberapa daerah. Rumahnya bagus tuh, pakai kerawat begitu, tapi tetap aja begitu itu lalunya kayak di Gunung Sindur ya. Begitu buang air besar, sebor, itu larinya ke pulang. Di sana udah nunggu lele. Jadi kalau yang lele di sana itu makanannya itu. Di kita masih ada juga, masih. Ya, ini masih kalau ada rumah-rumah pinggir kali itu masih ada begitu. Nah itu kalau didata, kenapa? Tanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau melakukan itu seperti itu bagus apa enggak? Benar apa salah? Kalau mengaku salah, kapan mau berubah? Saya akan lakukan ini di pasar Cisarua. Itu udah buang sampahnya sembarangan, buang. Kebayang nggak? Dia potong ayam di situ. Dipotong, darahnya itu ngalir ke sungai. Sementara di sana dipakai mandi. Saya kemarin tuh begitu ada ledakan, saya turun oleh ini, saya minta ke pemerintah desa coba didata dulu. Saya akan coba lakukan persuasi dulu sebelum melakukan upaya hukum. Ini juga kan sama juga kalau motorin sungai kan ada aturannya. Itu ke depan bisa diproses. Tetapi sebelum lari ke sana kita lakukan begitu. Dan berikutnya kepada mahasiswa, hari ini entah bersedia atau gembira, saya tidak tahu, mungkin campur aja. Bersedia akan meninggalkan Batu Layang yang selama ini mungkin di rumah singgahnya. Dengan itu saya kira udah pakai acara nangis-nangisan tadi ya. Karena tadi udah lihat begitu besok, koper juga udah berarti siap terbang, siap pergi. Nah itu gembiranya akan kembali ke keluarga ya. Nah, tetapi apapun itu kami mengucapkan terima kasih dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan itu pasti bermanfaat. Ya, tinggal kita apa yang didapat, apa yang diberikan oleh adik-adik saya, adik-adik kami di sini, nah, tinggal kepada masyarakat untuk menindaklanjuti perubahannya. Sehingga dari itu sebenarnya kan kalau pemerintah desa, kalau kemudian juga dari puskesmas melakukan data sendiri, dan pertama waktu, kedua juga belum tentu ahlinya di bidang mendata seperti itu. Ini sudah ada bantuan walaupun di beberapa RW. Nah ini harus dijadikan bahan dasar untuk perbaikan ke depan. Dan lagi-lagi bahwa masalah kesehatan ini juga anggarannya besar. Saya yakin dan percaya masyarakat dalam pendapatan keluarganya, pengeluaran untuk kesehatan kan bisa juga. Ya. Nah ini barangkali kenapa sering ada usul Pak dari masyarakat, Pak bangun rumah sakit, bangun rumah sakit. Sebanyak apapun dibangun rumah sakit kita perlu. Sebanyak apapun. Anggap sekarang di Bogor tidak punya Bogor Utara, itu daerah Bojonggede, Parung belum punya rumah sakit, kita tahun depan punya. Tetap aja bakal penuh. Ciawi penuh, Cibinong penuh, Cilengsi penuh. Lebih dia penuh, siapapun itu kan penuh. Kenapa? Kita ini sering bergelut, sering berbicara banyak itu di akibat. Tapi jarang sekali kita berbicara sebab. Dan harusnya kita semua intervensi itu dari penyebabnya. Kenapa masyarakat berobat? Karena masyarakat berobat, kenapa? Karena dia sakit. Harus dipertanyakan kenapa dia sakit. Oh karena pola hidupnya. Nah artinya kita harus berbicara di situnya, di hulunya. Kita kan jarang, ya Pak ya.
Kita ini sering berbicara itu tuh ibu itu hamil terus, tetapi kita jarang membicarakan siapa yang menyebabkan dia hamil. Ini penyebabnya mah anteng gitu ya. Kita itu kan kita ini sering sampai di situ. Sama halnya ketika kita bangun jalan. Ya, bapak-bapak, jalan raya Puncak harus dilebarkan selebar apapun tetap macet. Karena apa? Pertumbuhan kepemilikan kendaraan nggak pernah diatur. Pabrik itu tiap hari mau merek apapun, merek kendaraan bermotor, mau merek motor, merek mobil di Indonesia ini laku. Jadi Indonesia ini kaya, tukang belanja pak. Itu bukan duit bisa buka motor ya. Ya. Nah ini penyebabnya. Coba diatur bahwa kalau pendapatan per kapita sekian tidak boleh punya kendaraan, dibatasi. Itu kan tidak pernah. Akhirnya dia terus bebas pak. Ada jalan segede kumaha oke, macet. Nah ini kan kita ini selalu bicara di situ, sama halnya juga di bidang kesehatan sampai angka. Nah sekarang saya saya baru 2 bulan jalan, Pak. Saya belum tahu juga secara khusus berapa IKM, indeks kesehatan masyarakat, indeks kesehatan. Kita belum juga akan ketahuan dari situ. Nah ini ke depan barangkali bu, ayo menempuh dengan kepala desa supaya untuk menurunkan, supaya menaikkan itunya desa bisa intervensi tahu. Jadi kalaupun desa menganggarkan, jangan sampai desa menganggarkan kesehatan tidak berdasarkan data. Kan nipu pak, naksir. Sekarang apa? Posyandu merusak sebarang perlu perbaikan. Nggak tahu. Berapa kadar yang terlibat? Berapa dasarnya? Barangkali sehingga kan kita harapkan 20% baik fisik, baik infrastruktur ataupun non infrastruktur, 20% APBD itu bisa masuk ke kesehatan. Buat siapa? Kembali. Kan kalau udah masyarakat sehat kan enak pak. Jadi pendapatannya biasanya buat berobat bisa untuk kebutuhan lain. Kalau sudah kita sehat. Ya. Nah ini dari bukan berarti dokter itu berdoa ya Allah ya jelema teh segera supaya berobat, nggak pernah itu. Dokter itu selalu walaupun dia yang ngobatin doanya sehat pak, nggak so ya sakit terus ya biar berobat bisa kan. Nah itu pak. Jadi sama juga dengan tenaga kesehatan. Jadi kami mengharapkan kembali lagi bahwa apa yang adanya intervensi dari luar, dalam hal ini dari perguruan tinggi dan seterusnya, dan juga membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita, dan juga setidaknya menambah keterampilan kader dalam hal penanganan khususnya di bidang kesehatan. Jadi kami ucapkan terima kasih, dan walaupun tadi sudah disampaikan oleh pejabat kepala desa, kami juga seirama bersama pemerintah desa, lembaga dan juga masyarakat di Batu Layang ataupun kecamatan Sarua, juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan, dan kami juga mengucapkan selamat jalan sehingga akan kembali ke kampus sehingga, dan semoga berapa tahun lagi lulus, berapa bulan lagi ya. Nah ya, dan semoga lulus juga semoga juga dapat pekerjaan ataupun beda sendiri, ataupun ada yang mau meneruskan ke AAM. AAM itu akademi akademika. Ya kan udah ditunggu gitu kan. Ya barangkali gitu ya. Usianya berapa deh? Udah boleh bu, undang-undang udah boleh lah. Demikian bu, terima kasih. Jam selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny Humaydi untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah pesan dan kesan dari mahasiswa. Kepada perwakilan mahasiswa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Denny Humaydi SIPNM selaku Camat Cisarua,
Yang terhormat Bapak Ridwan Wahyudi selaku Kepala Desa Batulayang. Yang terhormat Bapak Ahmad Mutrika SPD selaku Sekdes Desa Batulayang. Yang terhormat Bidan Nur Hidayah STRK selaku Bidan Desa Batulayang. Yang terhormat AKP Uba Subroto SH selaku Kanit Binmas. Yang terhormat Aibda M. Yusuf selaku Babin Kabitmas Desa Batulayang. Yang terhormat Suda Subagio selaku Babinsa Desa Batulayang. Dan yang saya hormati Ibu Ambariani Enfert selaku Ketua Prodi D3 Kebidanan. Dan yang saya hormati seluruh staf dosen yang saya banggakan dan seluruh hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Melda Maulaya Hadisya sebagai perwakilan dari mahasiswi Prodi D3 Kebidanan menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Batulayang dan semua warga yang telah menerima kami di Desa Batulayang ini. Terima kasih juga untuk Ibu asuh kami, Ibu Ani, Ibu Iswanti, Ibu Heni, dan Ibu Asrini yang telah banyak kami repotkan. Terima kasih untuk segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang kami dapatkan selama 2 minggu ini. Hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan syukur Alhamdulillah karena seluruh program kerja seperti intervensi di 12 tempat tentang PHBS, ASI eksklusif, dan bahaya asap rokok dapat terlaksana dengan baik meskipun banyak hambatan di balik itu semua. Dan kami sudah memberikan sikat gigi dan odol kepada anak-anak PAUD, memberikan makanan tambahan, dan memberikan sabun cuci tangan untuk anak PAUD juga. Kami berharap kegiatan kami di sini bermanfaat dan dapat tersalurkan kepada seluruh warga Desa Batulayang ini. Dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kami di sini banyak kekurangan dan ada perilaku kami yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Melda sebagai perwakilan mahasiswa untuk pesan dan kesannya. Selanjutnya adalah pesan dan kesan masyarakat yang akan diwakili oleh Ibu Iswanti. Dipersilakan kepada Ibu Iswanti. Saya selaku wakil dari Ibu Asuh dan masyarakat juga mewakili kader di Batulayang. Pertama-tama saya sebagai Ibu Asuh mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dosen yang telah mempercayakan kami untuk mengasuh anak-anaknya yang di sini. Terus kami sangat berterima kasih atas bantuan dari adik-adik untuk penyuluhan, khususnya penyuluhan masalah ibu anak dan AB. Itu sangat membantu buat kami ya, karena masyarakat di kita tuh masih ada yang belum menyusui 6 bulan itu ya ASI eksklusif. Terus KB juga, imunisasi juga ada yang beberapa orang yang belum lengkap. Itu mungkin sangat membantu ya, sangat membantu buat kami. Semoga kedepannya masyarakat kami itu lebih mengerti dengan penyuluhan itu. Terus pesan untuk anak-anak yang di rumah ini yang tinggal bersama saya, khususnya saya minta maaf karena ibu nggak bisa menjamu dengan benar kali ya, masalah makannya, tidurnya, mungkin banyak yang kurang, perhatian juga mungkin nggak gimana itu kurang gitu ya. Saya minta maaf sebagai perwakilan Ibu Asuh, saya minta maaf kalau ada kekurangan yang ada di kita gitu. Terus yang pesannya tetap semangat dan terus semangat untuk berjuang. Kalau bisa lebih dekatlah dengan masyarakat, itu pesan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Iswanti selaku kader sekaligus Ibu Asuh yang sudah direpotkan mungkinnya dengan beberapa mahasiswa kami. Untuk acara selanjutnya adalah serah terima mahasiswa dari Kepala Desa Batulayang kepada program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Ambariani beserta Bapak Ridwan, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari program studi Kebidanan Universitas Gunadarma kepada Kepala Desa.
Desa Batu Layang. Dalam hal ini Bapak Ridwan kembali kami persilakan untuk penduduknya dan juga Ibu Ambariani. Selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari program studi D3 Kebudayaan Universitas Gunadarma kepada Puskesmas Cisarua. Dalam hal ini perwakilannya kami persilakan kepada Ibu Bidan. Terima kasih. Semoga kenang-kenangan kami dari seluruh mahasiswa dalam kegiatan praktik kebidanan komunitas selama di Desa Batu Layang bisa selalu dikenang dengan tentunya dengan baik ya Pak, Ibu. Semoga nanti di lain kesempatan kami bisa mengunjungi kembali ke desa ini. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami persilakan kepada seluruh jajaran dari Kanit, kemudian dari Bangsa, lagi kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan pada maut. Allahumma hamid alaina bi syarri maut wa nazala min an-nar sab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi subhanallahi bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mudrika. Demikianlah rangkaian seluruh rangkaian acara penutupan praktik kebidanan komunitas program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma di Desa Batu Layang, Cisarua, Kabupaten Bogor pada tanggal 25 November sampai dengan 6 Desember 2019. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kecamatan, kemudian pihak desa, dan juga beserta seluruh jajarannya, seluruh masyarakat, seluruh ketua RT, RW, bahkan Ibu Kader dan juga Ibu Asuh yang telah bersedia menerima kami, menerima seluruh mahasiswa kami, 20 mahasiswa kami, semua dalam keadaan sehat. Mereka begitu ceria mendapatkan pengalaman yang banyak sekali dengan berkumpul bersama seluruh masyarakat di Desa Batu Layang. Semoga nanti ke depannya